Ya, dan tadi juga sudah di-share ke beberapa teman-teman, sambutannya positif, mudah-mudahan bisa bergabung ya malam hari ini. Tentunya yang saya haus sekali siraman dan ilmu dari Pak Asep dan rindu dimarahin, ditegur, yang kena terus. Gitu Kang Dandi ceritanya. Aduh, Siap, Bang jadi Adi. lemas nih. Iya, iya, iya. Dokter Rama, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bapak Adi jelas ya, Septian. Kang Saya pikir Dandi. ini Rocky Gerung tadi saya pikir. Ternyata Rama Gerung-gerung. Giovanni ternyata ya. Ini RG. ini Rocky Garing ya. Rocky Garing. Aman, aman, aman. Alhamdulillah. Selamat malam semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai, nanti ada slide yang untuk memandu acara kita. Sebelum kita awali dan kita ikuti bersama acaranya, Teh Husna boleh dibantu kita cek slide-nya dulu. Karena di dalam slide tersebut ada tayangan seru dan video yang greget sekali untuk jadi pembelajaran, bahan pembelajaran kita malam hari ini. Baik, kita akan mulai beberapa menit ke depan. Mungkin waktu kita eh, akan mulai tepat ya, 20.15. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung pada malam hari ini. Iya, di acara hybrid ya, acara hybrid workshop A Good Adult Father, mengasah leadership ayah untuk pengasuhan positif. Nah, seri pada malam hari ini, peranan ayah dan orientasi seksual anak. Kira-kira apa aja yang akan dibahas pada malam hari ini? Tentunya kita semua penasaran ya. Oke, baik, kita akan mulai dan awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan awali kegiatan kita bersama pada malam hari ini sampai dengan pukul 21.45 nanti ya. Kita punya waktu berapa menit ke depan untuk bersama menimba ilmu dari guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita bersama. Dan kita akan mulai acara kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya saya mau ingatkan kembali acara ini itu dikemas dan dikaji sedemikian rupa khusus ya oleh Biro Psikologi dan Diahker yang memiliki misi memperkokoh ketangguhan keluarga. Dan kelas Fathering adalah salah satu program yang mewujudkan misi dalam ketangguhan keluarga. Nah, dalam acara kita malam hari ini, ada pun 3 narasumber kita. Boleh kita sambil slide-nya digeser ke bawah, Teh Husna. Ini tentunya pembicara yang sudah pasti expert banget ya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Ada Pak Asep Khairul Gani. Ini adalah susunan acara kebersamaan kita sampai dengan pukul 21.40 ya. Dan kita sudah demonstrasi. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung di acara kita malam hari ini yang diselenggarakan oleh Biro Psikologi dan Diaker. Baik, ini adalah susunan acara kita sampai dengan nanti 21.40. Baik, next. Selanjutnya. Iya, profil pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama, guru kita bersama yang sudah hadir. Ini Bapak Dr. Andes Asep Hairul Gani, MAG, psikolog. Beliau senior konsultan di beberapa lembaga konsultan human resource. Terus juga pendiri dan sekjen pertama Asosiasi Psikologi Islami, perintis forgiveness therapy di Indonesia dan penggiat forgiveness therapy sejak tahun 2010, instruktur forensic investigation using hypnosis dan cognitive interview, pendiri LPPKPI. Ya, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pembicara atau pemateri yang kedua, yaitu adalah
Dr. Rama Giovanni SPKJ, seorang psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, mental health educator juga, dan founder beyourself.co.id. Terima kasih Dr. Rama sudah bergabung pada malam hari ini. Dan ini dia yang punya hajatnya nih, Pak Dandi, ayah kita nih, 3D. Oke, Kang Dandi Birdi, ini saya kenalnya dengan jagonya Pio. Oke, Kang Dandi itu sebagai pengalamannya sangat banyak di psikologi industri dan organisasi ya, dan juga banyak melakukan workshop, training, dan tentunya juga penulis buku anger management yang kena banget di saya sebagai muridnya langsung Kang Dandi. Atur nuhun Kang. Oke, Silakan lagi. itulah tadi ketiga pembicara kita pada malam hari ini, pemateri kita malam hari ini. Dan kita akan langsung masuk ke materi yang pertama nih. Ini dari Kang Dandi Birdi. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit ya tentang mungkin teman-teman yang sudah berada tadi dapat informasi WA Group, juga ada informasi yang lain. Nah, ini kita akan bahas. Tapi saya mau bacain dulu sebuah caption untuk merecall kembali. Ceritanya adalah Damien selalu merasa ada ruang kosong di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak bisa diisi oleh buku tebal ataupun prestasi akademisnya sejak kecil. Walaupun kebahagiaan secara pemenuhan ekonomi dapat terpenuhi oleh keluarga, terutama ayahnya. Tapi ada kebutuhan yang dia mengalami suatu kehampaan, kekosongan dalam dirinya. Mungkin waktu berjalan, tumbuh dengan dewasa, tidak terasa Damien bertemu dengan seorang kawan yang menyentuh tangannya dan terasa ada rasa di situ sentuhan tangannya. Dan menariknya banyak pergulatan batin yang setiap kali bertemu dengan Raka di tempat kampusnya atau tempat dia belajar. Diam-diam ia menyukai. Dah, ini yang menarik nih. Raka adalah segalanya. Ia dapatkan yang tidak ia dapatkan dari sosok ayahnya. Wow, seru ya. Dan setiap kali Raka tersenyum atau tidak sengaja menyentuh lengan Damian, langsung didera rasa bersalah. Bagaimana mungkin ini bisa menjelaskan bahwa ketertarikannya kepada laki-laki mungkin berakar dari rasa lapar akan cinta yang tidak pernah ia dapatkan. Nah, dan dia jatuh pada Raka, seorang mahasiswa seni yang penuh dengan warna dan keberanian. Baik, kita akan kupas tuntas fenomena ini, dan ini ternyata adalah kejadian nyata yang memang namanya kita samarkan. Oke, next, selanjutnya kita akan masuk ke Kang Dani, cuman kayaknya ada video terlebih dahulu, dan saya ingatkan kembali, Bapak Ibu yang hadir, ini cocok banget untuk kita semua yang ikut nih, peserta workshop Early Bird dan Special Review mendapatkan satu buku ayat tangguh dari karya Kang Dandi Birdi nih untuk peserta workshop yang early bird. Nah, mangga silahkan yang mau bukunya, nanti yang peserta yang bisa langsung join, langsung daftar malam hari ini, dapat nih buku Ayah Tangguh karyanya Kang Dandi Birdi. Next. Kita lanjut. Ada sebuah video. Baik, kita saksikan bersama. Nice to meet you. Let's sit right here. Thank you for being here. I appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. I'm hurt bad. Really bad. What do you have to say? Why? I just want you to know that you didn't do anything wrong. You didn't do anything wrong. What do you have to say about his
reactions to this. I mean, you can see this is very raw for him. What are your feelings about the impact on your father, Gary? I'm really hurt, and Saya ikut I was kind of scared, honestly. Just seeing his reaction, how I don't know if it was anger or if it was just upset. What do you want from him? I just want you to understand that this has nothing to do with how you raised me or anything like that, and I just want you to be okay with. I just want you to be okay with me being transgender. Steph, he feels like he's failed as a father. He feels like he let you down. He's gone back to the point of, he says, one time for Halloween. Yeah. Talk about that. He dressed up like a girl. I thought it was funny at first. No, I certainly don't. And what was the age? High school, maybe? It was during high school. And your reaction at the time? I thought it was Halloween. You know, so I just went along with it. Actually pinched him on his behind and said he made a good-looking girl, but I was only joking. He's not a good-looking girl. He's a very beautiful man. Right. He feels that he's failed you as a father. Do you feel that this is a choice you've made? No, I've always been like this. I just hid it from everyone. And how do you feel about it? I just feel like this is me. This is who I am. And That's how long have you hidden this? as early as 7 years old. I don't think he understands the burden that is, how much energy that takes, how that affects you to live an inauthentic life. Just imagine waking up every day and seeing and being someone that you don't want to be. What do you hear in those words? What do you hear? I hear confusion. So you hear someone that is confused, mentally ill. Yes. What if this is not a mental illness? What if this individual is pre-wired to be a woman, but in a man's body? I'm saying, what if that is the case? What could you imagine that experience would be like for that person? Pretty hard. Pretty hard. Oke, itu tadi sebuah tayangan sebagai pemantik diskusi kita dan materi kita pada malam hari ini yang insya Allah akan berlangsung sampai dengan pukul 21.45 nanti. Dan kita akan diskusi banyak tentunya Bapak dan Ibu. Dan kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru hadir dan join juga. Rupanya ada 58.000 malam hari ini yang bergabung. Alhamdulillah ya. Baik, itu tadi pemantik diskusi pada malam hari ini. Langsung saja berkenan kiranya Kang Dandi Birli untuk mengawali materi yang pertama. Mangga Kang, 15 menit untuk waktunya. Saya persilakan. Baik, hatur nuhun Kang Adi. Juga buat semua Bapak dan Ibu yang sudah hadir malam ini, salam hormat juga buat Kang Asep, Dok Rama ya. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Kita akan membahas tentang tema ini gitu ya. A good enough father. Maybe not the best gitu ya, tapi we have to be a good enough father for our children. Nah, tadi ada satu kata-kata yang menarik tuh. It has nothing to do with you katanya. You did nothing wrong.
kata si anaknya ke bapaknya. Padahal it has everything to do with him, gitu. Karena banyak banget yang ternyata itu berkaitan. Jadi mungkin nanti mama saya tidak bahas di sini, nanti mungkin Kang Asep yang akan lebih bahas gitu tentang gender identity itu kapan, siapa yang menanamkan gitu ya. Dan ini memang ternyata datangnya dari ayah gitu. Sehingga menjadi penting keberadaan ayah gitu di anak-anaknya. Nah, yang saya ingin sharingkan adalah tentang ini. Pentingnya keberadaan ayah gitu dalam membersamai anak. Nah, perlu diketahui nih Kang Adi. Kang Adi bekerja, saya bekerja, apapun itu bentuknya, tapi adalah mencari rezeki gitu ya, mencari nafkah. Untuk siapa? Anak, keluarga. Anak, untuk keluarga, anak dan istri gitu kan, betul Iya, nggak? betul. Gitu. Nah, tapi ternyata apa yang terjadi kalau dalam proses kita mencari rezeki untuk anak dan istri tersebut, dan kitanya nggak pernah ketemu tuh jadinya dengan anak dan istri, atau jarang. Terus itu semua buat apa gitu? Iya. Mungkin karena ini ada sesi sharing, saya bercerita tentang pengalaman mungkin gitu ya. Jadi pertama kali saya menikah, awal kali menikah gitu, saya tuh ditempatkan kerjanya di Irian, Kang Adi. Di Wow. Papua, di Babong saya ditempatkan. Di Babong itu di Teluk Oke. Bintuni, ya, Oke. tepat mulut Kasuari itu di pulaunya tuh. Jadi di Teluk gitu ya. Ya kalau secara keuangan mah oke lah gitu ya. Tapi kan jadwalnya dahsyat juga gitu ya. Hmm. Sekian lama di site baru pulang gitu ya. Itu waktu awal nikah memang. Tapi kemudian apa yang terjadi gitu? Banyak berita-berita ini itu dan segala macam. Ada yang dikejar-kejar pakai panah katanya, ada yang bawa tombak. Dan honestly, saya mengalami itu semua. Wow. Saya di sana dikejar-kejar sampai masuk ke hutan. 2 hari 1 malam tidur di hutan. Itu teralami. Dan Budi akan mendengarkan itu juga. Walaupun tidak detail, hanya mendengar kabar-kabar gitu dari berita di TV, di Irian ada ini, ada itu. Kan kekhawatiran terjadi oleh pasangan kita. Gitu ya. Nah itu akhirnya saya berpikir ulang gitu. Hmm. Saya tuh mau ngapain di sini gitu. Terlebih kerasa banget ketika saya dikejar-kejar. Dan saya tidur di atas pohon. Luar Karena biasa nggak gitu mungkin kan. saya tidur di bawah. Seru pengorbanannya ya. Karena kalau saya tidur di bawah, bukan takut dengan harimau, bukan takut dengan yang gede, tapi di sana itu ada semacam kadal gitu ya, tapi dia sangat berbisa. Kalau kita digigit itu hitungannya detik gitu, Wow. gitu sehingga supaya aman dari situ, dan itu ada di bawah soalnya kadalnya itu di tanah, sehingga kita tidurnya di atas pohon. Jadi kebayang saya dikejar-kejar warga sana gitu ya, bawa tombak bawa ini, saya lari masuk ke hutan. Dan saya akhirnya karena udah kemalaman harus istirahat juga, akhirnya ya tidur di atas pohon. Itu yang membuat saya berpikir ulang tentang apa yang saya mau ngapain, sehingga disitulah saya mulai berpikir, kan sekarang sudah bukan apalah yang saya mau, bukan itu lagi, karena sudah mulai harus berpikir adalah apa yang kita mau, karena kita sudah berkeluarga gitu. Sehingga tujuannya udah bukan lagi tujuan pribadi, tapi tujuan keluarga ini. Itulah pentingnya misi hidup dari keluarga. Ketika kita tahu jelas misi hidup keluarganya mau apa, maka kita membuat step stone. Langkah-langkah apa yang akan kita ambil gitu untuk mencapai dan mewujudkan apa yang diinginkan oleh keluarga ini. Nah, salah satunya kita tetap harus mencari rezeki, nafkah, gitu ya. Nah, saya akan berbagi tentang waktu. Bagaimana membagi waktu buat kita sebagai ayah di keluarga. Nah, ini juga yang kita bahas kemarin ketika saya pun diundang dan membuat training di salah satu perusahaan tambang punyanya Sinarmas gitu ya di Kalimantan. Jadi kami sudah melakukan 15 batch gitu ya untuk
Salah satunya adalah tema tentang kesehatan mental. Dan pesertanya mostly adalah bapak-bapak. Salah satu curhatan dari bapak-bapak itu adalah seperti ini, Kang Adi. Pak Andi, kalau urusan stres-stresan mah udah biasa, katanya gitu. Walaupun masih pusing, tapi kita masih berusaha dan bisa handle. Kalau stresnya adalah urusan di kantor. Oke, Sesulit apapun saya masih bisa fight, katanya. oke. Tapi saya jauh lebih pusing ketika yang bikin saya stres adalah urusan di rumah. Seru, seru, Itu seru, ternyata. seru. Ya, ya, ya. Nggak cuman diteleponin istri gitu ya tentang masalahnya dengan istri, tapi si istri kebanyakan telepon adalah ayah, abi, ini si ade, ini si kakak bercerita tentang anaknya yang bermasalah gitu. Nah, ternyata banyak hal kalau kita telah lebih dalam, permasalahan-permasalahan itu adalah diawali dengan ketidakhadirannya ayah. Karena ada beberapa fungsi yang seharusnya itu dipantiknya oleh ayah, diaktifasi oleh ayah di usia-usia tertentu. Nah, pada saat itu karena jadwalnya tidak memungkinkan, karena jadwal mereka itu biasanya 4-1, 4 minggu di site, 1 minggu di rumah. Gitu. Belum banyak berinteraksi, juga ketika membersamai anak, itu bukan berarti tidak bisa, gitu ya. Tapi itu kondisi yang memang tidak ideal. Dan pemilihan pekerjaan itu adalah pilihan dari orang tuanya, bukan pilihan anak, yang perlu diingat. Gitu. Sehingga ya mau nggak mau kita harus berusaha mengakali itu supaya menjadi maksimal. Tapi memang perjuangannya jadi lebih panjang, lebih berat, gitu. Nah, banyaknya adalah kasus-kasus yang seperti itu, yang berkaitan dengan ego strength, kekuatan ego untuk menolak ajakan, gitu ya. Tadi juga gender identity, mengajarkan tentang maskulinitas, laki-laki itu kayak apa, perempuan itu kayak apa. Itu kan ada tuh dalam tahap perkembangan. Karena setiap orang itu ada tahap perkembangan, di mana setiap tahap perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangan. Nah, yang harusnya difulfill di setiap tahap tersebut. Nah, itu nanti mungkin saya dijelaskan oleh Kang Asep lah gitu ya, lebih lengkapnya. Nah, ketika proses itu gitu ya, banyak banget yang waduh pusing nih Kang Randi, susah saya konsultasi. Saya udah suruh, ibunya udah nyerah, ditelepon loh katanya ke saya. Nih, ayah ngomong nih sama si adek. Ya, diomongin gitu ya. Video call kan mereka. Awalnya masih bisa nampak seperti ini. Nggak lama lagi bapaknya lagi nasehatin, tiba-tiba hanya yang terlihat adalah ini, langit-langit. Karena udah disimpan handphonenya sama anaknya. Anaknya pergi. Gitu. Oke. Kesulitan-kesulitan itu. Nah, yang perlu dibahas di sini adalah kita kan ingin mengkoreksi, memperbaiki, tentu saja karena kita ini anak kita, tanggung jawab kita membentuknya menjadi seperti apa gitu ya. Dan tanggung jawabnya siapa? Bapaknya, bukan ibunya. Pendidikan anak tanggung jawabnya adalah bapaknya. Gitu. Sehingga yang harus bikin kurikulum pendidikan anak itu adalah bapaknya. Bahwa nanti dibantu oleh ibunya dalam pelaksanaannya daily-nya, is okay. Gitu. Tapi begitu nanti di akhirat ditanya, apa yang sudah kamu lakukan terhadap anak kamu? Sebentar ya Pak Malaikat, saya tanya dulu istri saya. Nah kan nggak bisa gitu. Karena penanggung jawabnya adalah seorang ayah. Gitu. Sehingga arah di sini penting untuk sangat terlibat dalam membersamai anak. Nah, harus dibuat anak itu nyaman dengan kita. Sehingga apa? Sebelum kita melakukan koreksi, lakukan koneksi. Jadi buatlah koneksi sebelum mengkoreksi terhadap anak. Karena kalau kita hanya mengkoreksi aja tidak ada koneksinya, kemungkinan besar akan terjadi mental blocking dari anak itu terhadap kita. Apapun yang kita sampaikan akan mudah untuk ditolak oleh dia. Gitu. Nah, itu yang terjadi sehingga penting bahwa seorang ayah ada 5 waktu yang harus kita bagi. Yang pertama tentu saja, dan itu kewajiban kita, mencari nafkah. Mencari nafkah, maka nafkah time. Waktu kita untuk mencari nafkah. Itu penting. Tapi ternyata ada kata-kata yang unik dari yang kemarin ketika kami memberikan training. Kita mencoba membuat work-life balance. Membalance antara kehidupan keluarga dan juga kehidupan kantor. Gitu ya. Bahkan kita berusaha untuk memisahkan
Antara apa yang terjadi di kantor, jangan sampai ngaruh ke rumah. Apa yang terjadi di rumah, jangan sampai berpengaruh terhadap di kantor. Dan pada kenyataannya, bisa nggak? Sangat sulit. Sangat sulit. Dan itu terjadi gitu. Sehingga keluarlah tagline yang menurut saya menarik gitu Kang Adi ini. Ya. Keluarga nomor 1. Gitu. Tapi Ada tapinya ya, Kang? ada tapinya. Kantor jangan dinomor 2-kan. Gitu. Oke, bentar kita cerna pelan-pelan nih. Oke, oke. Keluarga nomor 1. Nomor 1. Kantor jangan dinomor 2-kan. Oke. Sehingga dua-duanya menjadi prioritas. Sehingga di situ apa yang harus dilakukan? Kita nggak cuma hanya membalance, tapi kita harus bisa mengintegrasikan kedua kehidupan ini. Kehidupan kantor dan kehidupan keluarga. Kita integrasikan. Gitu. Nah, salah satunya adalah dengan cara tadi, membagi 5 waktu. Waktu pertama adalah mencari nafkah. Yang kedua adalah family time. Waktu dengan keluarga. Jadi ketika Anda pulang ke rumah gitu salah satunya. Nah, syukur-syukur mungkin Bapak dan Ibu di sini yang bisa jadwalnya lebih fleksibel daripada bapak-bapak yang ada di site itu. Maka manfaatkan waktu itu dengan family time gitu. Nah, itu kan lebih fleksibel gitu ya, bahwa memang ada yang namanya quality time, orang perlu quality time, betul. Tapi ternyata juga itu tidak bisa juga terpisah dari yang namanya quantity time. Quantity itu penting, tapi quantity pun perlu ternyata gitu. Sehingga gimana caranya, nah itulah diproses. Dengan media yang ada, itu bisa kita lakukan. Family time, waktu untuk keluarga. Jadi Anda memberikan seluruh hati Anda kepada keluarga, gitu ya, dengan seluruhnya, dengan istri, dengan anak-anak, gitu ya. Sehingga keluarlah istilah kayak gini. Ketika Anda keluar dari rumah, mau kemana, mau kerja, mau apa, tinggalkan setengah hati Anda di rumah. Sehingga hati Anda masih ada di rumah. Dan anak-anak istri kita merasakan itu. Gitu, kehangatannya masih terasa sehingga ngangenin. Gitu. Nyari nafkah yang pertama, yang kedua adalah family time untuk keseluruhan keluarga. Tapi setelah itu Pak yang harus dibagi waktunya. Jangan lupa juga couple time. Pacaran sama istri itu penting. Ya itu sering lupa, Kang. Nah, itu. Apalagi udah ribet ngurusin anak tuh. Begitu datang, yang ada kan komplain. Abi, ayah ini nih, si ini urusin nih, gitu kan. Akhirnya ayahnya konsentrasi juga ke anak. Apa ke anaknya, istrinya juga nggak keterpatin. Itu menjadi penting juga sebetulnya kita tetap menjaga, gitu. Nah, salah satu tips buat para ibu-ibu, supaya ayah-ayah itu betah berada di rumah, cemburukan dia dengan apa yang ada di rumah. Jangan cuma cerita ke para ayah tuh pusingnya doang tentang di rumah. Nih ayah, nih si adek begini, si ini begini, wah masalah semua. Jadi tidak menarik buat saya. Jadi kalaupun ada yang negatif, betul. Dari apa yang terjadi di keluarga kita ada kurang-kurangnya. Tapi ceritakan juga kebaikan-kebaikannya. Ceritakan juga hal-hal yang menariknya. Sehingga saya tertarik. Oh, kalau saja aku ada di sana. Biar kabita, kalau kata orang Sunda mah. Gitu. Itu penting dalam family time. Dengan juga nanti couple time gitu ya. Nah, pacaran berduaan couple time ini dengan pasangannya, karena ternyata cinta itu harus dipupuk supaya kita tetap jatuh cinta kepada orang yang sama. Yang namanya mobil aja perlu servis berkala. Begitu juga dengan pernikahan gitu. Silahkan pacaran, mau honeymoon kesekian kali silahkan. Itu adalah couple time. Yang ketiga. Nah, yang keempat adalah our time. Apa itu our time? Waktu kita dengan anak. Dan anak itu harus satu-satu. Jangan digabungin. Karena kan kalau gabung tadi di family time. Nah, ini dengan satu-satu anak, Kang Adi, menjadi penting. Jadi kalau anaknya 3 nih, kayak saya anaknya 3 nih, maka saya akan cari waktu di mana saya berduaan dengan masing-masing anak. Anak saya yang pertama senangnya apa, saya masuk ke dunianya. Jadi kita para ayah masuk ke dunia mereka supaya nyambung dengan mereka gitu. Walaupun kita nggak pahamnya, masukin aja, ngertiin gitu, mencoba.
Kayak anak saya yang pertama ternyata awal-awal dulu gitu ya, ketika ini tuh dia sering dengan cosplay. Papa, di Jakarta nih lagi ada acara cosplay, aku pengen ke sana. Ya udah, ayo kita berdua aja ke sana berdua. Nemenin, walaupun ngerti atau karena ranaon gitu. Orang-orang lagi pada ngapain? Nggak tahu, nggak ngerti. Gitu. Oke, Ada orang kan dengan berbagai macam oke, bajunya, ada yang bawa menarik, menarik. pedang-pedangan, gitu. Nggak ngerti, tapi saya tanya anak saya, ini tuh tokoh apa? Tokoh di majalah apa? Ceritanya apa? Dia bercerita, oh ini ada manga ini, manga itu, dia bercerita. Ikutin aja dunianya gitu, ya. Nah, dari situ ya, ternyata saya nyambung dengan dia. Dan ketika itu saya bilang ke dia, "Nak, kamu tahu nggak? Kalau kamu tuh anak papa yang paling papa sayangin. Tapi jangan bilang adik-adik kamu ya." Itu. Baik. Pulang, dia happy kan? Dan tertanam bahwa dia adalah anak kesayangan saya. Begitu juga dengan anak yang kedua. Saya siapkan waktu dengan anak kedua. Anak kedua senangnya dunia IT. Saya belajar dunia IT. Baca-baca dulu RTX, GTX itu untuk motherboardnya kayak apa gitu ya. Untuk VGA card gitu ya. Saya belajar dulu itu gitu. Mencari tahu. Anterin dia sampai dia happy. Dan kembali ketika selesai, hampir mau selesai kegiatan, saya sampaikan, "Nah, kamu tahu nggak? Kalau kamu tuh anak papa yang paling papa sayang. Tapi jangan bilang kakak kamu sama adik kamu ya." Sehingga dia tuh bahwa dia spesial gitu hari itu. Saya tuh milik dia hari itu. Begitu juga dengan anak yang ketiga. Anak yang ketiga ini saya senangnya basket. Saya temenin dia basket dari mulai latihan sampai tanding gitu ya. Saya temenin. Dan di akhir kegiatan hari itu saya akan bilang, "Dek, tahu nggak kalau kamu tuh anak papa yang paling papa sayangi? Jangan bilang kakak-kakak kamu ya." Sehingga masing-masing anak merasa dirinya spesial. Oke. Itulah our time. Dan yang terakhir adalah me time. Waktu untuk diri sendiri itu juga penting. Mengerjakan hobi, apalagi laki-laki, banyak hobinya biasanya. Saya hobi otomotif, saya hobi fotografi, banyak banget saya hobinya. Gitu. Sehingga saya punya jatah sebulan sekali saya untuk melakukan hobi saya. Benar-benar apa yang saya suka, ngapain terserah gitu pokoknya. Nah, bapak-bapak pun tetap gitu bahwa harus itu difulfill, bahwa kita pun tetap ada gitu. Senangnya apa yang bikin kita happy. Nah, 5 itu yang harus kita bagi waktunya Oke. supaya pekerjaan tetap dilakukan dan juga tetap kita bisa memberikan nafkah buat keluarga, keluarga diurus, pasangan diurus, anak-anak diurus, dan diri diurus. Itu mungkin Kang Adi yang ingin saya sampaikan untuk malam Iya, hari ini. baik Kang Dandi, banyak banget nih dari pertanyaan dari paparannya tadi ya, dari mulai koneksi bukan koreksi, family time, integrasi, terus our time dan me time, dan terutama keluarga nomor satu, pekerjaan juga jangan di nomor dua kan. Nah ini nih, ini menuntut kecerdasan tersendiri ya Kang ya. Baik, terima kasih Kang Dandi, dan kita akan lanjut ke Dokter Rama. Dokter Rama, selamat malam. Selamat malam. Oke, Dokter Rama, tadi kita belajar dari Kang Dandi ya. Udah seru Iya, banget pengalamannya di Papua, lalu bagaimana sih dengan dedikasi terhadap anak. Tapi kaitannya dengan tema malam hari ini nih, ini kaitannya kayaknya Dokter Rama banget. Dok, boleh nggak hmm, cerita sedikit, pernah ada nggak sih pengalaman-pengalaman pasien yang der gitu loh, seperti di tayangan awal tadi tuh. hmm. Ya, saya coba pertanyaan ke Kang Dandi, itu orang-orang yang nyerang Kang Dandi fatherless nggak ya gitu? Yang pakai panah-panah fatherless nggak ya? Kenapa ya? Tapi kayaknya kalau itu budaya atau apa saya nggak tahu lah ya, itu nilai-nilai value di sana. Cuma jangan fatherless juga tuh ya, kayak gitu ya, gitu. Ya, Jadi ya, aneh ya. dia. Ya jadi mungkin gini ya, kalau kita bicara kasus-kasus, saya pikir ada beberapa yang ada di kepala saya gitu ya. Tapi yang jelas saya mau bahas sedikit mengenai konsep-konsep fatherless inilah gitu ya teman-teman sekalian ya gitu. Karena fatherless ini juga jadi semacam trending topik lah gitu. Karena gini, kalau kita bicara
kapan ada gini. Jadi ada 3 fase sebenarnya ya yang membuat orang-orang itu punya masalah-masalah kesehatan jiwa gitu Oke. ya. Ada 3 Nah, fase ya, Dok ya. Oke. 3 fase. Jadi fase yang pertama yang jadi gini, dari semua pasien saya 95% tuh pasti punya masalah ini gitu. Hmm. Pasti gitu. 95% Nanti Pak ya, Asep Dok ya. ya lebih malah mungkin ya. Jadi nanti Ya. Pak Asep boleh tambahkan tuh karena Baik. pupuhnya Pak Asep. Yang pertama adalah fase di awal kehidupan, yaitu tidak adanya ada masalah di usia 0 sampai 5 atau 7 tahun. Oke. Itu fase awal. Nah, di situ mulai ada faktor-faktor masalah fatherless. Jadi kan fatherless ini sebenarnya dibagi dalam 3 ya, Nadia gitu. Kehilangan bapak atau ketiadaan bapak ini yang pertama bisa karena kematian bapaknya misalnya, karena meninggal. Yang kedua karena yang paling sering saya dapatkan adalah divorce. Oke. Ya, masalah divorce ya, gitu. Yang ketiga adalah lack of involvement. Ini juga termasuk yang sering. Lack of involvement artinya bapaknya ada di sana, tapi kehadirannya tidak fulfilling gitu. Nah Oh, ini banyak yang paling banyak yang disadari itu ini gitu. yang ketiga itu ya, Dok ya. Iya, yang paling banyak yang disadari, ya gitu. Jadi orangnya ada, tapi dianggap nggak ada gitu. Dan memang ciri-ciri yang begini, Kang Deddy sudah cerita, biasanya yang paling sering masalah-masalah lack of involvement adalah ketika tipe-tipe orang tua yang sibuk dua-duanya. Oke. Yang memang punya pekerjaan, membutuhkan perannya di tempat itu gitu. Sehingga tadi Kang Deddy bilang tuh saya setuju banget gitu. Mereka mencari apa ya secara materi lah gitu ya untuk anak-anak, tapi ya itu ya anak-anak itu kan diperlukan kasih sayang ya. Ya kasihnya dapat, sayangnya enggak gitu yang jadi masalah kan pada itu. Oke, menarik ya. Kasih sayang, Ya. kasihnya dapat, sayangnya enggak ya, Dok ya. Ini dikasih aja, dikasih dia. Tiap Oke. bulan terpenuhi. Oke. Fulfilling kok secara materi. Tapi sayangnya hilang gitu. Oke. Itu fase yang paling awal tuh. 0 sampai 5 tahun ya gitu. Kedua tadi ya fase-fase waktu dia sekolah. Udah mulai Oh. ngerti dia gitu. Jadi awal tuh kehilangan tuh waktu umur 0 sampai 5 tahun tuh. Ya. Nah, penelitian juga bilang gini, ketika anak-anak umur 0 sampai 7 tahun lah, jangan 5 tahun, 7 tahun, ya, dia kehilangan father figure, ya, itu banyak sekali ada yang namanya insecure attachment gitu. Jadi Oke. attachment yang insecure gitu. Dan akan meningkatkan risiko-risiko terjadi gangguan-gangguan jiwa pertama. Terus membuat anak-anak low self esteem, ya. Oh. Terus ketiga ketidakmampuan dia meregulasi emosi. Itu. Ya jadi ketika anak-anak itu tidak mendapatkan kasih sayang di umur 0 sampai 7 tahun, terutama perempuan. Jadi gini, ini berpengaruh lebih banyak pada perempuan. Oke, oke. Gitu ya, terpengaruh pada banyak perempuan, bukan laki-laki ya. Terjadi low self esteem, regulasi emosinya kacau, ya. Dan yang paling sering juga adalah kemampuan mereka untuk membina hubungan jangka panjang relationship. Gitu. Karena Oh, ada ada father kayak issue. gitu. Oke, oke. Ada gitu. Ya, nah itu pertama tuh fase awal. Fase kedua adalah ketika dia sekolah kan. Oke. Ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang yang tepat di usia 0 sampai 7 tahun. Nah, di sekolah kan dia menemukan tuh teman-teman dia tuh. Ya, peer support grupnya itu yang Oke. mendukung dia. Nah, ini tergantung lagi teman-temannya seperti apa gitu. Oke. Begitu dapat rekan-rekan teman-teman yang memang secara secara energi dan secara pengaruh itu tidak baik, ya dia ikutan gitu. That's why pasien-pasien saya yang punya masalah anak-anak ini, kalau ngomongin masalah pemakai nafsa ya teman-teman, karena saya banyak meriksa pasien nafsa. Nah itu laki-laki banyaknya ke sana, kalau perempuan jarang. Jadi kalau perempuan itu fatherless, masalah-masalah banyak regulasi emosi Oke. gitu dan trust issue, susah berhubungan jangka panjang. Ah,
kalau fatherless itu. Ya. Nah, kalau laki-laki itu risikonya pada narkoba itu aja. Oke. Jadi secara gender juga pengaruhnya ke situ ya, Dok ya? Penelitiannya bilang gitu. Jadi laki-laki yang memang punya masalah fatherless itu kemampuan dia punya risky behavior ya itu sangat tinggi. Hmm, Baik dari drugs, substance abuse ya, dan ada risky sexual behavior. Oke. Jadi perilaku seksual yang tadi ya, yang risky gitu. Ya free sex gitu ya, dan macam-macam lah Nah, biasanya. kalau ke orientasi seksual, Dok, sesuai dengan tema malam hari Nah, ini. belum sampai sana nih kita nih. Siap, seru Tapi itu nih. dulu nih, belum sampai sana nih kita nih, gitu ya. Nah, jadi yang ketiga, ini juga sering jadi ada masalah-masalah di orientasi ya, gitu. Jadi kan pertama waktu kecil tuh, umur 0 sampai 7 tahun ada masalah di rumahnya. Terus usia remaja-remaja lah dewasa itu dia masalah dengan peer-nya, dengan teman-temannya, dibully lah segala macam kan. Tuh. Nah, yang ketiga, ketika dia sudah punya pasangan. Bahkan udah pasangan, Dok, ya ada ya? Ya, jadi justru itu ada beberapa pasien-pasien saya yang punya masalah fatherless itu tertriggernya waktu dia udah punya pasangan. Oke. Kenapa tuh, Dok? Kan bisa Gitu. kan udah punya Nah, pasangan teman tuh. justru itu. Straight. Misalnya gini, saya kasih contoh gitu ya. Ketika dia sudah punya pasangan, ya, nah dia tuh kan ada memory fatherless tuh. Ya, ada memory fatherless kan, gitu. Nah, ketika pasangannya itu love bombing di awal, Love dia bomb. memberikan kan kalau kalau pasangan itu misalnya perempuan nih, ini sering banyak kasus perempuan soalnya. Oke. Jadi dia nggak ada sosok ayah nih, lack of involvement ayahnya waktu kecil kan, Oke. belum kelihatan nih waktu dia remaja dewasa, kelihatan waktu dia punya pasangan, punya pacar misalnya. Nah, si pacaran ini kan namanya pacar kan modus ya di awal ya, gitu Oke. atau menikah lah ya. Dia akan baik, memberikan semuanya, ditreat segala macam. Tiba-tiba di tengah ternyata ini seorang NPD pasangannya gitu. Waduh. Nah, ketika dia mempunyai pasangan NPD, nah perempuan-perempuan yang fatherless ini, ya walaupun disiksa, dia nggak mau lepas itu yang jadi masalah sering banget susah lepas itu, Oke. Oke. susah lepas, susah lepas, kan? Nggak terima segala macam, sampai akhirnya dia mau lepas. Nah, dia melihat sosok laki-laki itu menyebalkan, Oh, gitu ya, Dok, ya? Oke. gitu, iya. Sehingga banyak klien-klien saya, pasien-pasien saya nggak mau ngomong orientasi dalam konteks diagnosis ya gitu atau kelainan bukan karena ini secara fakta ya di APA atau American Psychiatric Association dan WHO memang tidak mengakui masalah-masalah preferensi seksual itu sebuah gangguan kan gitu. Tapi faktanya dari yang saya lihat itu kalau saya bicara dengan pasien-pasien saya yang datang dengan masalah-masalah kan rata-rata mereka tuh datang bukan karena masalah-masalah orientasi seksualnya, tapi datang karena kecemasannya atau karena depresi atau segala macam. Nah, cuma yang menarik ada beberapa klien saya ya, itu yang memang misalnya perempuan datang dengan perempuan lagi, ditemenin. Itu khas Oke. sekali. Jadi yang satu bucinya, gitu, yang satu yang panjang dibilangnya gitu kalau mereka itu. Oke. Jadi yang satu itu emang rambutnya pendek kayak laki-laki, yang satunya lagi itu rambutnya panjang gitu. Nah, saya kan karena kepo lah ya gitu. Ya, saya tanya gitu, dua-duanya gitu. Kamu dulu kenapa gitu? Biasanya ya teman-teman. Saya nggak bilang semua. Kalau yang buci-buci itu, yang perempuan rambut pendek itu dia sudah punya masalah fatherless itu dari kecil, udah ngerasa dia. Misalnya, dia melihat orang tuanya, bapaknya suka mukulin ibunya, Oke. bapaknya galak. Jadi dari awal dia memang sudah melihat sosok laki-laki itu nggak pantas untuk jadi pasangan. Sehingga dia mencari perempuan lagi gitu. Oke. 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 Nah, itu. Kalau yang panjang-panjang, itu biasanya
Masalahnya adalah dia pernah berpacaran dengan laki-laki, tapi disakiti. Oke. Jadi dia mencari pasangannya perempuan lagi. Karena Oke. dia merasa kalau ketemu sama laki-laki, laki-laki itu kasar. Oke. Oke. Gitu. Entah nanti ada kekerasan seksualnya, ada dicekek, segala macam. Menurut dia, dengan si Buci ini, dia diperlakukan dengan sangat ini ya, Lembut, halus katanya halus gitu. ya. Oke, oke. Betul. Jadi, walaupun terkesan dua-duanya nggak berhubungan, tapi intinya kalau kita tarik ke belakang lagi, ya, ini masalah di fatherless gitu. Oke, oke. Sering banget itu. Itu kalau kita ngomong yang perempuan. Nah, kalau Itu yang laki banyak. dengan laki ada nggak dok? Nah, itu beda lagi gitu. Ada lagi dok ya? Jadi pengalaman pertama saya melihat adanya perubahan preferensi dan orientasi seksual, ya, itu terjadi pada teman kuliah saya sendiri gitu waktu saya Oh, kuliah tuh di kedokteran. Jadi memang waktu itu dia orang Tasik ya gitu, bukan Pak Asep tapi ya orang Tasiknya dia Tasik lah pokoknya. Saya ingat banget lah. Ini teman saya tuh orang Manon Jaya. Oh, ingat banget itu Tasiknya Manon Jaya. Saya ingat banget orang Manon oke. Jaya gitu. Jadi waktu kuliah itu eh, dia kehilangan bapak gitu. Bapaknya meninggal gitu. Di saat itu dia belum merasa bisa terkoneksi penuh dengan bapaknya. Tapi bapaknya udah keburu meninggal. Nah, ternyata ketidakmampuan dia untuk berkoneksi dengan bapaknya, tadi bahasakan dikoneksi, itu awalnya dia juga seperti senang dengan perempuan, tapi tiba-tiba suatu hari datanglah sosok laki-laki yang kebapaan banget gitu. Oke. Nah, dia melihat ini sebagai sosok yang bisa melindungi dia gitu, nggak seperti bapak kandung yang almarhum gitu. Disitulah dia berpacaran dengan laki-laki ini mulai gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya dok ya. Sekarang, ya Oke. gitu. Jadi memang ketika adanya kehilangan dan ketidakmampuan seseorang untuk untuk bisa berkoneksi dengan bapaknya, itu pengaruh dalam perilakunya sangat-sangat kuat ternyata gitu. Sangat kuat. Bahkan kalau tadi yang Adi menanyakan masalah transgender, baru aja terjadi tadi di tempat Jadi praktek. gimana dok? Iya, jadi balik lagi. Ini datang ya Oke. biasa laki-laki dengan tampilan perempuan lah ya gitu. Oke. Kalau boleh dikatakan mah seperti Lucinta Luna lah ya, gitu kira-kira Wow. begitulah ya, gitu. Oke. Ya jadi kan saya balik lagi gitu, ya gitu. Kenapa sih lu bisa sampai kayak begini gitu? Saya balik tanya-tanya nih, ternyata waktu itu bapaknya galak banget Oke. gitu. Jadi main pukul, main segala Hmm. macam gitu kan. Terus saya tanya, sekarang kamu sukanya sama laki-laki lagi kan? Iya, tapi harus yang kokoh, katanya. Harus yang lebih tua, lebih senior. Harus yang baik. Treat aku dengan baik gitu. Jadi dia Oke. tuh, iya tipenya nyarinya yang lebih tua gitu. Kalau dia Oke. sebutnya kokoh-kokoh, yang udah matang, yang udah bagus finansialnya, udah oke. Nah, jadi dia dibayarnya tiap bulan dan dia merasa senang banget gitu. Oke, dokter. Jadi Gitu. kalau kita tarik benang merahnya ya, orientasi Mm-mm. seksual ini berarti memang roots-nya itu ada di rata-rata yang dokter sampaikan tadi 95% Iya. di figur ayah ya, dok ya. Ada, Menurut itu saya. banyak banget saya nggak bilang semua gitu, cuma hampir semua yang punya masalah-masalah begitu, itu hilangnya di ayah gitu. Oke, jadi memang roots-nya ada tiga dari awal perkembangan ya, 0 sampai Iya. 5 atau 7 tahun, terus masuk Mm-mm. pada sekolah, bahkan sudah Mm-mm. masuk berumah tangga gitu ya, dan itu roots Iya, di situ ya dokter. Baik dokter, betul. seru banget nih ya pembahasannya. Nanti Mm-mm. kita akan lanjut di tanya jawab, oke, Iya. setelah Pak Asep, nah Mm-mm. gurunda kita nih yang akan Mm-mm. masuk seru-serunya nih. Nanti Ya, Bapak ini Ibu juga ahlinya bisa Pak Sep. bisa tanya jawab. Nanti yang mau berkenan atau yang malu-malu bisa di chat. Tapi kalau yang sudah punya pertanyaan nanti bisa langsung. Nah, Assalamualaikum Pak Asep. Salam Kang Adi, sehat. Alhamdulillah stabil. Pak Asep hatur nuhun waktunya, kesempatannya. Nih dengan tema yang seru tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dandi Ini menyampaikan temanya seru atau saru nih? antara saru dan seru. Agak agak nyenggol-nyenggol gitu ya.
Apalagi tadi Dokter Rama Pak Asep cerita baru kedatangan pasien yang sayang lu cinta Luna gitu ya, seperti itu. Waduh, mangga Pak Asep. Adi jadi bulu bimbingannya nih. Mungkin teman-teman juga semua di sini nih tentang fatherless dan kaitannya dengan orientasi seksual. Mangga Pak Asep. Oke, teman-teman, kita membahas tema fatherless ya. Fatherless ini dari kata father dan less. Jadi fatherless-nya berarti fatherna sok ngulas-ngilas sebenarnya. Ngilas-ngilas ya. Jadi memang menjadi menarik. Fatherless ini sebenarnya kaitannya dengan tema fatherhood kali ya. Menjadi seseorang mampu menjalankan peran ayah. Nah, jadi belum tentu. Jadi fatherless ini bukan dalam pengertian hadirnya sosok sebenarnya. Jadi bisa saja di keluarga ada. Setiap hari ada ibu bapaknya di situ. Anaknya ada, ibunya ada, bapaknya ada di dalam rumah itu. Tetapi jadi keberadaan secara fisik tidak menyebabkan seseorang itu berarti father, good enough father gitulah ya, fulfilling father gitu ya. Jadi karena sebenarnya adalah sangat tergantung, ini mungkin kalau di dalam penelitian gitu ya, kalau dalam tema filsafat itu tema fenomenologi ini, apakah ayah itu dirasakan hadir, ada makna ayah di dalam diri setiap anak. Itu sebenarnya sederhana itu kalau ngecek kayak gitu ya. Jadi dulu saya menjadi guru SD, saya seringkali meminta anak-anak itu tolong gambarkan orang yang ada di rumah kamu. Nah, saya tidak mengatakan di rumah tuh harus ada ayah, ibu, enggak. Terserah aja si anak-anak itu gambar. Nah, ini kejadian tahun berapa? Saya dulu ngajar itu tahun 83 sampai tahun 86 ya. Saya sekolah di Sekolah Pendidikan Guru Negeri 1 Setiabudi Jakarta. Dan menarik, di situ bisa ada anak-anak yang menggambarkan ayahnya dominan gitu ya. Ada di dalam gambar itu lagi main sama dia, ada yang tidak ada sama sekali. Jadi ada yang tidak ada sama sekali. Jadi yang ada di situ ibunya, pembantunya, begitu ya, atau kakaknya, gitu, omnya, supirnya, segala macam. Dan mereka bicara, tetapi yang missing itu, nah di dalam data di sekolah bahwa si anak ini jelas bapaknya ada, ibunya ada. Nah jadi artinya sederhana lah. Artinya adalah bagaimana kita dikesankan oleh anak ya. Artinya makna yang diketahui oleh anak. Nah, jadi itu tes-tes proyektif gitu ya bisa dilakukan itu untuk mengecek seberapa seorang ayah itu dianggap ada oleh anak. Nah, jadi ada seorang anak yang menggambar itu ya. Tidak ada wajah, jadi wajahnya dibuat kosong gitu ya, tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, cuman bulat saja. Tapi di situ ada tangannya besar. Saya tanya, ini orang ini tangannya besar, apa yang dilakukan dengan tangan ini? Wah, digambarkan memukul, mencengkram, menonjok, ya melempar, wah, semua kata-kata yang ada kaitannya dengan abuse gitu. Nah, jadi siapa orang ini? Kenapa gambarnya tidak ada wajahnya? Anak itu meneteskan air mata. Sayangnya dia adalah ayah saya. Nah, jadi artinya adalah fatherless itu bisa dimanai macam-macam. Bisa tidak hadirnya, tidak hadir gitu ya. Tidak hadirnya sosok. Bisa juga hadir tetapi barangkali tidak memberikan, tidak menjalankan ragam peran yang perlu ditampilkan oleh seorang ayah. Nah, jadi artinya begini, belum tentu, berarti kan ini kan penghayatan masalahnya. Belum tentu seorang yang misalnya saja orang ayahnya meninggal dunia, fatherless belum tentu juga. Bisa kita tanya, karena bisa jadi si anak itu mempunyai kesan-kesan positif gitu tentang ayah ketika masih hidup gitu. Nah, jadi di sini ada fatherless. Nah, pernah juga ada klien yang datang ke saya ya, waduh, dia kemudian dia cerai dan dia kemudian ketakutan, nah, karena khawatir anaknya akan menjadi broken home, anaknya akan jadi nakal. Nah, karena dia memandang bahwa tidak hadir sosok ayah.
Nah, tidak hadir sosok ayah itu sebenarnya yang dibutuhkan dari ayah itu apa? Yang dibutuhkan dari ayah itu peran-peran sebenarnya. Peranan polisi sebenarnya yang diharapkan dari ayah itu. Apa tuh peranan polisi itu? Ada 3 kata. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Jadi itu sebenarnya. Jadi melindungi, mengayomi, melayani. Nah, jadi peran itu bisa jadi dilakukan oleh paman, oleh kakek, gitu ya, oleh kakak sepupu, oleh siapapun gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu bagi keluarga-keluarga yang kebetulan bisa jadi suaminya udah meninggal dunia, bisa juga suaminya udah kabur nggak jelas, bisa juga katakanlah karena terjadi sesuatu kemudian terjadi perceraian. Jadi sosok ayah dalam hal itu tadi tuh siapapun sosok yang bisa memberikan kepada kita perlindungan, pengayoman, pelayanan, maka sebenarnya yang dibutuhkan dari father itu kan itu gitu. Nah, memang kalau dikaitkan dengan tema-tema hilangnya father, ya memang banyak peristiwa-peristiwa traumatik lah. Kebetulan tema-tema trauma ini tema-tema yang barangkali sering saya temui ya di orang-orang yang kalau kita cermati sebagian dari PTSD itu memang berkaitan dengan orang tua, dengan perlakuan orang tua. Nah, orang tua bisa jadi melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak nyaman pada waktu kanak-kanak. Apa saja itu? Yang pertama adalah saking miskinnya orang tua sehingga tidak bisa memberikan rumah yang layak, pakaian yang layak, makanan yang cukup, gitu ya. Kemudian juga perawatan kesehatan, gitu. Nah, bisa jadi begitu ya, karena memang sudah sedemikian hinanya secara harta. Yang kedua adalah bisa jadi juga memang perusakan, perundungan gitu ya, abuse yang dilakukan oleh orang tua, bahkan sampai ke katakanlah abuse seksual gitu ya, melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Nah, yang ketiga bisa jadi juga si orang tua ini adalah memang bermasalah secara kejiwaan. Ya, misalnya dia drug abuse gitu ya, terlibat narkoba gitu. Dan itu diketahui oleh anak. Atau tadi juga seringkali ya orang tua ini sendiri melakukan tindakan-tindakan yang berulang kali berurusan dengan polisi, ditangkap, ditahan, dipenjara. Gitu. Nah, orang-orang tua yang seperti ini ya sebagian ayah kan yang melakukannya. Nah, jadi bisa dibayangkan gitu si ayah yang terlibat tadi gitu ya, yang melakukan tadi itu boleh dikatakan juga kan tidak diharapkan gitu ayah yang seperti itu. Atau barangkali juga menakutkan ayah yang seperti itu. Nah, hal yang menjadi menarik nih, sebagian dari penelitian-penelitian berkaitan dengan orang-orang yang pernah mendapatkan perlakuan ACE, Adverse Childhood Experiences tadi, jadi pengalaman yang tidak nyaman pada waktu kanak-kanak tadi, yang mereka yang pertama dari efek father yang seperti itu ya, jadi boleh dikatakan maladaptive father barangkali ya, father yang menyimpang seperti itu. Yang pertama adalah terhambatnya kemampuan kognitif anak. Nah, itu banyak penelitian-penelitian neuroscience bahwa pengalaman-pengalaman buruk pada waktu kanak-kanak itu sendiri merusak pertumbuhan bagian otak tertentu sehingga sulit berkonsentrasi, sulit berpikir, sulit melakukan pemikiran-pemikiran kritis seperti itu. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang seperti ini, kalau dia perempuan, nah ini menarik nih. Dalam kasus tadi Dokter Ama kan kebanyakan bicaranya laki-laki ya. Kalau saya nih, kalau dia perempuan, ketika dia ngelihat bapak yang seperti itu, jujur banyak di antara mereka akhirnya memilih tidak mau menikah, gitu. Memilih tidak mau menikah. Laki-laki itu bejat, laki-laki nggak bisa dipercaya, laki-laki apa namanya cuman sampah lah gitu. Nah, cukup banyak gitu ya. Jadi klien-klien saya
Ya, ini berangkat dari kasuistik ya, tidak bisa digeneralisir. Tapi dari kasuistiknya juga, cuman kasuistiknya juga banyak, lebih dari 100 lebih klien saya. Ya. Yang tipikalnya mereka tadi, akhirnya adalah kalau berhubungan lebih baik dengan sesama jenis. Kenapa? Aman. Gitu, aman. Jadi laki-laki itu adalah sosok yang tidak pantas lah untuk diajak ngobrol, apalagi untuk dinikahi gitu. Lebih baik nggak nikah. Nah, lebih baik nggak nikah asalkan, nah asalkannya nggak usah saya sebutin lah ya. Artinya adalah tema-tema seksualitasnya bisa disalurkan dengan cara-cara tertentu. Nah, sehingga mereka membangun ragam keintiman gitu ya dengan sesama jenis. Nah, jadi boleh dikatakan juga berarti ada sumbangsinya gitu ya. Walaupun barangkali bukan variabel tunggal, tetapi ada sumbangsinya dari sebagian klien yang kemudian mereka berorientasi sesama jenis ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman traumatik melihat sosok laki-laki, yaitu ayahnya yang tadi tukang ngagampleng, sahau K2 gaplok, kuliahnya di sospol. Sospol itu sosorongot popolotot artinya. Kalau nah ini yang repot ya, orang-orang yang seperti inilah yang barangkali tanpa disadari gitu ya menyebabkan beberapa orang dalam keputusan tertentu tidak menikah. Tidak percaya dia dengan lembaga yang namanya pernikahan itu. Wah, saya cukup banyak dapetin klien-klien yang seperti ini itu ya. Jadi memutuskan tidak menikah, mau dikasih kayak gimana pun dia nggak ada rasa aja gitu. Kalau toh nikah dia hanya menikah ngikutin supaya orang tuanya senang, orang tuanya bahagia. Tetapi pernikahannya sendiri juga rapuh gitu ya karena tidak ada gerang gitu ya. Tidak ada gerang. Jadi walaupun dia nikahnya dengan laki-laki ganteng, ya atletis, jago ngerayu, tetapi nggak ada gerang kata mereka. Nah, ini cukup banyak juga kasus-kasus seperti itu. Nah, jadi kalau kita cermati berarti suka tidak suka, berarti tema kehadiran ayah yang melakukan tugas utama Bayangkara Negara, perlindungan, pengayoman, pelayanan itu adalah menjadi penting. Nah, jadi sayangnya barangkali tidak sedikit barangkali kita juga terjebak bahwa wah kita nggak punya waktu. Problemnya bukan masalah waktu. Problemnya apakah ada niat kita bahwa berkeluarga dan berumah tangga itu adalah termasuk di dalamnya ada beragam tugas. Salah satu tugas atau satu dari sekian tugas itu adalah melakukan tugas Bayangkara Negara tadi. Perlindungan, pengayoman, pelayanan. Nah, jadi kalau misalnya saja memang kita nggak pernah menganggap itu adalah sebagai tugas penting, maka nggak akan pernah kita lakukan. Nah, berarti mau tidak mau, kalau tadi misalnya ada istilah work-life balance, kalau saya sendiri nggak setuju dengan istilah itu. Karena work dan life seakan-akan dipisahkan. Life aja lah, bagaimana kita mempunyai meaningful life. Life itu di dalamnya itu ada bekerja, ada rumah tangga, gitu loh. Jadi jangan dianggap work life, jadi seakan-akan work itu jelek, gitu. Life itu bagus. Enggak. Di dalam life itu ada work, gitu ya, ada work, ada beragam hal lah. Maka barangkali penting bagi kita untuk ngelihat ragam peran-peran kita apa. Oh, saya punya peran apa aja sih? Coba dicermati dulu misalnya. Oh, saya punya peran sebagai suami. Saya punya peran sebagai paman. Saya punya peran sebagai uwa. Saya punya peran sebagai anak, saya punya peran sebagai cucu. Nah, itu peran-peran di dalam keluarga. Saya punya peran sebagai kakak ipar. Saya punya peran sebagai adik ipar. Oke, kan bisa begitu ya. Saya punya peran. Nah, itu peran-peran dalam keluarga. Nah, nanti peran-peran sosial saya apa? Peran-peran profesi saya apa? Peran-peran itu. Nah, mari kita lihat nanti peran mana yang sebenarnya adalah nggak ada urusannya, bahkan kita bisa buang peran-peran itu. Nah, di antara kita banyak kebebanan, banyak peran, padahal peran-peran itu tidak memberikan makna apapun bagi kita. Nah, penting bagi kita
orang yang usianya udah 40 tahun ke atas itu coba nulis, ada waktu reflektif untuk menulis ragam peran yang kita miliki. Kemudian kita lihat apakah peran itu akan membawa Anda fi dunia wal akhirah. Kalau cuma fi dunia doang, wal akhirahnya enggak, tanda tanya. Jadi paling bagus peran-peran itu ditanya menjadi, kalau kata orang Jepang tuh pakai ikigai itu. Ikigai itu 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saya suka dengan peran itu? Yang kedua, apakah saya kompeten dengan peran itu? Yang ketiga, apakah memang dunia termasuk 5 ur saya membutuhkan itu? Nah, yang keempat, apakah peran itu membawa saya mudah memperoleh rezeki melalui peran itu? Nah, kalau misalnya menjawab 4 pertanyaan ikigai itu berarti peran yang bisa dipertahankan. Nah, banyak di antara kita yang justru peran-peran tadi nggak ikigai gitu. Akhirnya juga malah membuat kita repot dengan ragam peran itu. Nah, itu yang barangkali teman-teman, nah tadi 5 ur apaan tuh? 5 ur. Nah, sama orang Sunda lah. Orang Sunda itu kalau kita ngurus care itu ya, kepedulian itu, perawatan itu terhadap 5 ur. Yang pertama awak sakujur, badan sendiri. Yang kedua batur sakasur, pasangan hidup. Yang ketiga batur sadapur, orang yang berada dalam satu rumah dengan kita. Iya. Belum tentu anak kita di situ, bisa jadi ada ponakan yang ikutan, bisa jadi ada paman yang ikutan, bisa jadi ada orang yang asisten rumah tangga. Nah, berarti itu adalah batur sadapur. Berikutnya adalah batur sasumur. Nah, orang Sunda dulu, satu sumur itu terdiri dari beberapa rumah gitu ya. Berarti orang-orang yang bertetangga dekat dengan kita. Nah, yang terakhir adalah batur salemur ya, masyarakat luas. Jadi pastikan bahwa peran-peran yang kita punya itu paling tidak memberikan kebermanfaatan untuk 5 ur. Ingat, diawalinya dari diri sendiri. Nah, cukup banyak permasalahan-permasalahan hidup itu datang karena kita lebih fokus kepada luar sebelum dalam. Baik. Lupa sama diri sendiri. Sehingga ada kalimat begini tuh, kalau di dalam forgiveness therapy itu ada kalimat begini. Oh, dulu aja lu pada waktu anu gua tolongin. Pas gua lagi gini lu kagak. Nah, kenapa kalimat itu muncul? Karena mulanya berangkatnya salah. Berangkatnya adalah dari sayang kepada orang lain, keliru. Oke, Yang paling benar itu adalah Heeh, penuhi dulu diri sendiri. diri sendiri. Ya, penuhi dulu diri sendiri sampai berlimpah ruah kasih sayang sama diri sendiri, sehingga kita menjadi ikhlas-ikhlas saja pada waktu ke orang. Bahwa orang itu mau balas baik atau balas buruk nggak masalah gitu. Yang penting kita berbuat baik. Nah, jadi bagi kita para orang tua yang sering kali ngomong begini, berbuat baiklah sama orang lain supaya orang lain berbuat baik sama kamu. Kalimatnya nggak tepat. Berbuatlah baiklah dengan ikhlas. Terlepas apapun respon orang lain terhadapmu. Mungkin begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak berharap bahwa perbuatan baik itu adalah menjadi tukar menukar, dan kemudian ketika kita melakukan kebaikan sama orang dan orang lain tidak berbuat baik sama kita yang seperti kita harapkan, kita menjadi kecewa. Nah, father itu di situ. Oke. Oke, Pak Asep luar biasa nih. Jadi kena banget ya peranan sebagai polisinya, perlindungan, pengayoman, dan melayani. Dan balik lagi tadi kata kuncinya tadi 5 ur ya. Kita berusaha, waduh, segala sesuatu dikerjakan untuk keluarga. Padahal dirinya aja terlewat. Tapi Pak Asep kayaknya ini sudah mulai banyak ada pertanyaan juga di kolom chat. Sebelum saya masuk ke sesi chat, saya ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit terakhir untuk sesi tanya jawab ya. Berkenan kiranya teman-teman yang mau on cam langsung bertanya kepada narasumber kita, pemateri kita malam hari ini. Yuk, yang mau bertanya langsung silahkan open cam ya. Sudah ada di sana yang mau bertanya langsung dengan Pak Asep dan Dr. Rama saat ini, atau Kang Dani yang sudah, atau kita masih malu-malu, tapi di chat sudah ada nih Pak Asep, Kak Dr. Rama, mau kita buka di chat dulu atau kita langsung ke on cam?
Di chat dulu aja Kang. Kasihan nih Mana? yang udah nulis lama-lama nih. Ya. Oh, tadinya biar penasaran. Baik, pertanyaan pertama ini dari Mikaela. Tuh, oke, Ibu izin ya dibacakan pertanyaannya ya. Izin bertanya, apakah kalau selingkuh itu turunan, Pak Sep? Jadi naroskir, apakah selingkuh itu turunan? Oke, baik. Atau, panjang Pak Sep nih, atau akan dilakukan anak ketika ayahnya selingkuh. Suami saya selingkuh karena ayahnya pernah selingkuh. Yang saya khawatirkan anak saya juga takut melakukan hal yang sama. Bagaimana cara mengatasi anak yang tidak supaya anaknya tidak melakukan hal yang sama seperti ayahnya? Mangga, Pak Asep. Pertanyaan tadi kayaknya kurang kurang jelas, Kang. Harusnya begini. Suami saya melakukan X karena dulu ayahnya begitu dan ibunya juga dulu diselingkuhi, gitu. Nah, Ya, berarti yang pertanyaannya apakah ibu diselingkuhi karena ibunya ibu diselingkuhi juga? Kan gitu jadinya. iya, Iya kan? Kalau ya, 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 ya. pertanyaan itu adil kan jadi begitu. Ya. Nah, begini Ibu, jadi perilaku seseorang nggak ada kaitannya dengan keturunan, nggak ada. Oh, perilaku tuh nggak ada kaitan Nggak dengan ada keturunan ya kaitannya kan? dengan keturunan, ya. Nggak ada kaitannya dengan keturunan lah, ya. Oh, Artinya perilaku-perilaku seperti itu adalah sifatnya dipelajari. Ya. Artinya dipelajari itu ya hasil pengkondisian, hasil melihat, hasil mengamati, hasil perenungan, gitu ya. Jadi supaya perilaku itu terjadi itu kan ada peneladanan. Lah yang pertama peneladanan itu bisa dua. Bisa dengan penuh kesengajaan, bisa yang sifatnya tidak langsung. oh, Anak pakai ngelihat sengaja. terus. Nah, jadi tadi ya, Ibu kan udah menjelaskan nih. Anak ngelihat terus gitu ya kelakuannya. Tentunya saja di situ sangat tergantung gitu ya. Yang diolah oleh anaknya apa? Apakah aspek-aspek yang menyenangkannya saja dari perilaku ekstramarital tadi? Atau misalnya saja justru yang dia pelajari justru ketidaknyamanan atau kerugian bagi seseorang korban ekstramarital gitu. Sangat tergantung gitu apa yang dipahami. Nah, hasil peneladanan itu belum tentu otomatis menjadi sebuah perilaku. Nah, itu ada tokoh namanya Albert Bandura lah kalau dalam tokoh psikologi itu yang melakukan penelitian khusus tentang observational learning, jadi belajar melalui pengamatan. Jadi di situ ada dua fase, ada fase mengamati, ada fase reproduksi, jadi melakukan kembali. Nah, jadi dalam penelitian dia tidak semua yang dilihat itu pasti dilakukan gitu. Sama aja kita lihat nonton film kan kita juga nggak melakukan itu. Mungkin Jadi maksudnya bukan karena gen gitu ya. bukan Itu karena gen, itu bukan. mah daya turunan gitu Enggak maksudnya Pak ya, Sep. nggak ada kan karena tadi. Nah, itu ada yang namanya kalau misalnya di dalam perilaku-perilaku kriminal Hah? ada itu yang namanya simple model of rational crime. Simple Oke. model of rational crime. Jadi SMORC. Simple Nah, model. simple model of rational crime itu gini kira-kira. Saya kasih kesempatan ibu-ibu. Misalnya begini ya, di sini ada lampu merah nih. Merah kuning hijau sebenarnya ya ada lampu jalan tuh lampu lalu lintas lah kalau di daerah-daerah Jogja disebutnya Bangjo abang ijo kuningnya Hmm. nggak pernah disebut itu ya. Nah itu pada suatu kali ya Anda bawa kendaraan ya bawa kendaraan nih Anda lihat masih pagi wah belum ada gitu ya jalanan masih sepi lampu merah pada saat yang sama Anda ngelihat kiri kanan aman dan Anda terburu-buru harus ke suatu tempat dan itu adalah hitungannya adalah bukan lagi menit tapi detik. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan melakukan pelanggaran? Nah, itu kalau saya tanyakan kepada sebagian besar orang, umumnya jawabnya langgar tuh. Gas, digaskan. Pertanyaannya kenapa? Ada pertimbangan juga. Oke. Seberapa peluang dia kena denda, seberapa peluang dia mendapatkan keuntungan. Kalau Oke. dalam hitungan-hitungan di benaknya peluang keuntungan lebih besar daripada denda, lah paling jadi denda 50.000, tenang naon lah.
hasilnya gua 1 juta, 1 juta kakurang 50.000, lumayan tibatan 1 juta na leungit. Nah, misalnya cara berpikir begitu. Nah, cara berpikir begitu seringkali muncul di orang-orang yang melakukan ekstramarital. Kira-kira begitu. Oke, baik, baik, baik. Nah, jadi dalam hal itu berarti itu namanya simple model of rational crime. Sama aja dengan mahasiswa. Ya, ini yang saya kuliah nih, ada nih anak mahasiswa ya, dia presentasinya bareng dan dia timpe temennya juga, dosennya ngelihat kan kebaca karena di presentasinya pada waktu yang sama itu kan. Itu kan, nah kalau kita mengatakannya konyol gitu, konyol gitu ya, apalagi di S3 kan itu plagiarisme, wah udah nggak bisa diterima, benar. Nah itu mah konyol gitu, kecuali kalau dia nimpe katakanlah makalahnya siapa gitu dari kakak kelas gitu ya, cerita lain gitu ya. Nah, jadi dalam hal seperti itu adalah banyak orang adalah menggunakan logika simple model of rational crime itu di Baik. dalam perilaku-perilaku ekstramarital kayak tadi gitu. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan seakan-akan logika begitulah kira-kira. Baik. Nah, Artinya jadi dengan demikian perilaku Tadi. seperti itu adalah perilaku yang sifatnya dipelajari sebenarnya. dipelajari ya. Oke, Ini bukan jadi genetik gitu. ya, jadi Kang bukan Adi mungkin saya pengen membawa- nambahin dikit mungkin Kang Adi. Mangga, Kang Dandi, silahkan. Jadi atur nuhun punten ya Kang Asep nambihan. Kang. Kalau saya nambihannya lebih dari sisi pengalaman pribadi kali ya. Kalau Siap. tadi udah jelas Kang Asep jelaskan itu bahwa betul salah satunya kali ini proses pembelajaran gitu. Nah, jadi tergantung dari apa yang dia hadapin itu dia mau mengambil apa makna dari itu, apa yang diinternalisasi oleh orang tersebut. Nah, kebetulan saya ngalamin. Oke, gimana Kak? Jadi tadi kan broken home gitu. Saya yang meyakini bahwa broken home tidak otomatis menciptakan broken child, gitu ya. Oke. Saya meyakini itu. Ya. Karena saya salah satu contoh hasil broken home. Dan saya merasa saya tidak menjadi broken child, gitu ya. Jadi saya belajar dari pengalaman hidup itu, saya tahu, oh ibu saya kayak apa merasakan itu semua. Efeknya terhadap adik saya kayak apa, kakak saya kayak apa. Tadi betul kata kakak Ngasep, ada wanita-wanita yang ketika seperti itu malah jadi nggak mau nikah. Nah itu salah satunya adalah kakak adik saya gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah menikah ya. Nah, sementara ke saya sendiri, saya tahu bahwa gini, saya tahu itu menyakiti untuk mereka, sehingga kalau saya nanti jadi suami, saya jangan sampai kayak gitu. Itu ternyata yang saya internalisasikan. Tapi kan kalau kita itu tidak hanya berhenti pada jangan sampai kayak gitu. Maka kita harus belajar mencari tahu harusnya gimana. Maka di situ tadi tentang penanaman values ke diri kita dan juga pelajari ilmunya. Supaya kita tahu yang nggak boleh itu, tapi yang boleh yang seharusnya kayak apa. Jadi kita lengkap tuh pengetahuannya. Jadi dari pengalaman pribadi ya tidak gitu dilahirkan dengan DNA itu jelas tidak gitu. Sehingga saya meyakini tadi broken home tidak otomatis menciptakan broken child dengan syarat anak tersebut bisa memprosesnya, forgiveness therapy salah satunya gitu ya, bisa memaafkan gitu ya, berproses itu. Dan juga Kang Asep suka ketawa ini, anger management, anger management, mengelola marahnya supaya dengan marahnya dikelola dia bisa memaafkan dan dia bisa dengan tenang hidupnya dan dia bisa memperbaiki apa-apa yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Gitu Kang Adi. Baik, Kang Dandi, tadi pertanyaan jawaban Kang Dandi ini, jadi Kang Dandi juga memang pernah keluarga di broken home, tapi bukan bukan juga ya Kang Dandi ya. Kayaknya ini terjawab juga nih Bu yang di kolom pertanyaan, bagaimana pengaruh ke anak. Nah, nanti bisa kita sambungkan ya beberapa pertanyaan, tapi nanti mohon maaf kalau karena waktu yang terbatas kita nggak bisa jawab semua. Baik, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Nanti kayaknya Dokter Rama udah kerung aja nih kayak. Oke, jika pengaruh ini dari Bu Nurwidi Astuti ya. Jika pengaruh kehadiran ayah sangat penting untuk anak, lalu solusinya keluarga broken home dan harus tinggal dengan ibunya. Nah, ini mungkin pertanyaan tadi sudah terjawab juga ya sama Kang Dandi. Oke, baik. Ini yang lalu solusinya menghadapi anak seperti itu. Oke, mungkin ini solusi seperti apa yang menghadapi anak-anak yang memang orientasi seksualnya berbeda nih.
seperti apa? Nah, apakah bisa dikembalikan menjadi normal kembali? Nah, mungkin dari Pak Asep, Dokter Rama, atau Kang Dandi dulu. Dokter Rama deh kayaknya. Dok, bisa nggak dikembalikan kembali, dok? Jawabannya bisa. Oke, jawabannya bisa. Hmm, Lalu prosesnya bisa. gimana, dok? Boleh cerita. Nah, balik lagi ya gitu. Jadi eh, balik kalau bahasa spiritualnya gimana niat gitu. Oke. Gitu ya. Jadi memang ada yang tipe-tipe. Jadi gini, kebanyakan itu kan pasien-pasien yang mau datang ke saya itu balik lagi bukan mau mengembalikan orientasinya gitu. Hah, Tapi dia gimana, dok? punya jadi Bukan mau misalnya yang mengembalikan laki-laki, orientasinya ya? jadi misalnya laki-laki sama laki-laki nih, Oke. dia datang ke saya itu bukan pengen suka sama perempuan, tapi dia punya masalah lain Oke. gitu. Jadi masalahnya masalah gangguan moodnya gitu yang mau ke saya itu. Gitu. Hmm. Nah, jadi jarang ada yang datang bilang, "Dok, saya pengen kembali lagi orientasi seperti dulu." Nah, itu beda. Jadi Hmm. memang bisa, yang penting dianya mau nggak untuk berubah dulu. Poinnya itu dulu. Oke. Gitu. Jadi poinnya adalah bukan masalah bisa atau enggak. Masalahnya yang bersangkutan ini mau nggak dari lubuk hati yang paling dalam gitu loh. Oke. Oke. Gitu. Oke. Karena ada yang memang nyaman dengan kondisi tersebut dan ada yang tidak nyaman dengan kondisi tersebut itu kan. Oke. Oke. Ya, kalau yang tidak nyaman lebih mudah tuh. Kenapa? Karena prinsip terapi adalah kita lebih mudah menterapi, memberikan advice, memberikan pengobatan pada klien-klien yang memang merasa membutuhkan untuk diobatin, diterapi kan gitu. Hmm. Itu kita nggak bisa memaksakan memang gitu. Walaupun misalnya ibunya pengen seperti ini itu, tapi nggak bisa gitu. Bahkan beberapa kasus tuh sudah ada yang seperti itu dari kecil. Jadi ibunya tuh ngelihat bahwa ini kok apa si anak tuh udah mulai tomboy ceweknya gitu. Misalnya atau kok anak saya lentik ya gitu misalnya. Itu kelihatan. Nah, saya tanya lagi fakta ternyata faktanya sama, fatherless lagi gitu, balik lagi sebenarnya gitu. Oke. Oke. Tadi Oke. Pak Asep udah bener bilang sama Pandan itu. Jadi artinya apa? Ketika ada seorang bapak misalnya yang tadi lack of involvement dan melakukan kekerasan di rumah segala macam, itu tidak selalu menurun pada anaknya gitu. Jadi bagaimana si anak itu melihat peristiwa tersebut kan? Jadi makanya it's not the problem, but how you react to the problem kan itu yang jadi ini tantangannya adalah itu. Jadi kalau dia misalnya ngelihat bapaknya tukang nyandung, misalnya gitu tukang selingkuh gitu, itu kan bisa jadi alasan dia berespon dengan nah bapak saya juga tukang selingkuh atau kurang mambung sih bapak orang, saya menganggap seperti bapak saya tukang selingkuh kan gitu. Jadi keputusan itu ada di anak situ sebenarnya gitu loh. Jadi mau gimana kita memberikan ini. Nah, makanya pentingnya ada nasihat-nasihat. Penguatan tuh itu biar si anak itu bisa cerdas gitu untuk ambil keputusan. Nah, kita bicara ngomong fatherless tadi balik lagi ya. Nah, ini ada penelitian jangka panjang sebenarnya. Jadi anak-anak yang fatherless itu dikumpulkan di scan otaknya. Dan anak-anak yang tidak fatherless dikumpulkan di scan otaknya. Tadi Oke. Pak Syed udah bilang, jadi bagian otak yang baik pada anak-anak yang tidak mempunyai masalah fatherless adalah prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk decision making dan judgment. Jadi ternyata anak-anak yang tidak punya masalah fatherless itu pengambilan keputusan lebih bagus gitu aja Oke. 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 dibanding dengan yang fatherless gitu. Pengambilan keputusan tidak bagus. Jadi masalah bisa nggak bisa tergantung dari yang bersangkutan. Oke. Mau kita gimana tapi dianya menolak, sulit gitu. Itu Oke. sih Oke. mungkin jawabannya. Nah, Berarti tadi nanti nyambung dengan silakan. ternyata Pak Asep tadi bilang ya ada fungsi-fungsi kognitifnya juga di situ kan. Ada, memang Sebenarnya ya. orang-orang yang fatherless tuh fungsi Nah, kognitifnya ngaco gitu aja. Pak Asep ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya nih. Silakan Ini tuh. ada dua pertanyaan yang sama, nilainya sama nih. Ini yang mungkin terwakili langsung ya. Izin bertanya, apakah anak yang diabaikan oleh ayahnya, kurung buka di KDRT verbal, ayahnya selingkuh dan miras, apakah masih boleh dipertemukan dengan ayahnya terkait hak asuh anak? Jujur. Nah, beberapa sekali mengizinkan karena
emosi, ayahnya nggak segan memaki anak, lama bertahan dengan pernikahan toksik dan berharap dia berubah, ternyata enggak. Kedua anaknya usianya laki-laki usia 7 dan 11. Nah, dalam kondisi ini apakah anaknya masih boleh dipertemukan dengan ayahnya, Pak Asep? Gini, dipertemukan itu kan bisa macam-macam pengertian ya. Oke. Dipertemukan dalam rangka apa dulu gitu. Tapi ya Oh, barangkali hal yang pertama, apalagi kalau ini yang berkaitan dengan perceraian, ada kasus dengan hukum ya. Maka yang pertama mungkin tema yang paling penting adalah tema tadi, kesejahteraan psikologi si anak kali ya. Dan itu yang barangkali pertama kali dicek dulu gitu, apakah anak ini sendiri sudah kesejahteraan psikologisnya akibat tema-tema tadi, dia mengalami developmental trauma tadi udah teratasi atau belum. Itu yang barangkali harus dilihat. Nah, bahwa kemudian ini ada kaitannya dengan hukum, berarti kan di situ ada tema-tema advokasi. Nah, tema-tema advokasi ya berarti perlu ada pendampingan gitu ya. Perlu ada pendampingan nih anak ini gitu ya ketika akan dipertemukan. Ya pendampingannya siapa? Ya bisa oleh social worker gitu ya, oleh pekerja sosial yang terlatih di tema itu, oleh psikolog katakanlah perkembangan yang terlatih di tema itu. Nah, sehingga dia bisa melakukan pendampingan kalau itu dalam kaitannya dengan hukum gitu nantinya. Nah, kalau pertanyaannya apakah anak-anak ini bisa normal ya? Sama semua tema-tema trauma bisa diselesaikan. oh, Bisa, nggak ada tema bisa. trauma yang nggak bisa diselesaikan. Apalagi, kenapa lagi nih? Kalau yang barusan itu punya niat. Nah, niat itu kan dalam bahasa Inggrisnya intention. Nah, intention itu berarti ada sikap terhadap sesuatu, ada sikap dulu nih. Yang kedua berarti ada norma subjektif terhadap sesuatu. Nah, berarti juga itu norma subjektif itu dipengaruhi oleh omongan, obrolan, edukasi gitu ya dari orang-orang di sekitar kita. Nah, sehingga nggak ada dari pengalaman saya orang-orang yang trauma yang terus-terusan trauma tuh nggak ada gitu. Nggak ada ya. Apalagi kalau yang baru tadi syarat tadi dari Pak dokter ya, dari dokter Giovanni itu betul-betul itu. Betul-betul bahwa niat seseorang itulah yang akan menentukan percepatan seseorang dalam melakukan perubahan. Dan saya sepakat juga tidak ada satu orang pun klien yang datang kepada saya mengatakan begini, Pak Asep saya mau tobat nih dari orientasi seksual. Nggak ada. Oh gitu Klien maksudnya. nggak Ada ada. ya. Belum Juga tuh pernah ada. saya sama Oke. seperti orang yang datang kepada saya begini, Pak Asep saya mau menyembuhkan trauma saya, nggak ada juga. Umumnya klien-klien yang ketahuan trauma itu kata saya, kliennya mah nggak ngerasa. Cuman ketika saya ngobrol dengan tema tertentu, misalnya tema ayah, tiba-tiba dia keluh, nggak bisa ngomong, suaranya jadi pelan, keluar Oke. air mata, badannya menggigil, akhirnya begitu. Oh, berarti orang itu padahal ketemu sama saya mau misalnya saja mentoring, mentoringnya di dalam bidang industrial relation, nggak ada kaitannya sebenarnya. Temanya tema industri, tema bisnis. Tetapi begitu dia bercerita tentang ayah, suaranya hilang. Hilang, badannya menggigil gitu, kemudian hampir pingsan, gitu ya. Oke. Nah, Oke. Oke. jadi saya tahu. Saya bilang, oke, tujuan kamu datang ke saya pengen mentoring, tapi ini ada tubuh kamu mengatakan nih ada hal yang lebih penting. Mumpung lagi muncul nih di tubuh kamu, pengen diberesin nggak? Kata dia pengen, ya udah kita beresin aja. Jadi umumnya tema-tema trauma tuh begitu. Nggak ada klien yang datang ngomong ujung-ujung saya mau menyelesaikan trauma saya tentang anu, nggak ada sampai sekarang Oh ini. gitu. Nggak ada. Oke. Oke. Jadi Oke. Oke. umumnya orang itu bercerita tentang tema tertentu pada waktu lagi berkisah, karena kita barangkali pengamatannya terlalu jeli gitu ya. Heeh. Loh, tadi Anda tiba-tiba pada waktu ngomongin ibu kenapa jadi diem? Diem tadi, diem selama saya hitung 15 detik tadi, kalau diem itu bisa diomongin, coba ditulis. Apa tuh yang diomongan pada waktu diem itu? Wah, di situ kalau kamu nggak bisa ngomong, nggak bisa nulis, gambar. Wah, digambar itu tadi. Ya, digambar apa namanya sebuah sarung tinju gitu ya, kena kepala dia. Gitu. Ternyata tema-tema Oke. trauma.
Sama juga dengan tema-tema tadi orientasi seksual. Tidak ada satu klien pun yang datang kepada saya tema itu. Nggak ada. Tetapi mungkin karena mereka percaya sama saya gitu ya. Saking enaknya ngomong, akhirnya mereka ngaku gitu loh. Ngaku. Oke. Kemudian saya bilang, di tema-tema Anda nih ada kaitannya dengan tema ininya. Anda rasa gelisah gara-gara di dalam pikiran Anda kan masih ada nih hati nurani Anda masih merasa bahwa ini tidak nyaman, tidak oke, tidak cocok, tidak apa. Nah, saya akan membantu Anda. Kalau misalnya adalah Anda, alhamdulillah, saya bilang berarti ada sebuah kesadaran Anda ya yang mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan selama ini, walaupun Anda bisa cari rasionalisasinya, tetapi Anda yakin, seyakin-yakinnya di dalam hati Anda bahwa ini adalah keliru. Nah, di dalam kajian psikologi ada dua mazhab berkaitan dengan orientasi seksual ini. Ada mazhab yang pertama, mazhab yang bikin buku diagnostik itu. Jadi DSM-5 itu. Oke, DSM-5 ya. Nah, jadi sampai DSM-3 itu yang namanya orientasi seksual itu dianggap abnormal kalau sesama jenis. Tapi dari DSM-4 ke sini daftar itu sudah hilang. Kenapa daftar itu sudah hilang? Karena pembuat daftarnya banyak yang sesama jenis. Kira-kira gitu. Jenis. Oke, makin seru ternyata Pak Oke, Asep. kan ya. Jadi, nah karena itu artinya gini ya, berarti DSM itu kan nggak bisa dipegang lah. Bisa dipegang. Jadi jangan, jadi artinya nggak bisa satu-satunya gitu ya. Artinya juga terlalu positivistik lah kalau kita menggunakan DSM saja gitu. Justru tadi karena kita harus lihat juga gitu, yang namanya sehat jiwa itu juga kan apakah perilaku kita sesuai dengan konteks gitu kan. Nah, ketika orang sendiri dia hanya nyaman di kalangannya saja, begitu keluar dari kalangannya nggak nyaman dia, wah berarti kan nggak totalitas nyamannya dia hidup itu. Nah, jadi itu jawabannya ya, artinya adalah bahwa ada dua pendekatan tadi dalam terapi tadi. Ada terapi yang sifatnya mengembalikan, ada terapi yang kedua adalah udahlah, kamu menyesuaikan aja dengan orientasi seksual kamu saat ini. Nah, jadi di kalangan-kalangan psikolog itu dua mazhab tuh. Ada mazhab yang pertama adalah tidak boleh mengembalikan ke orientasi heteroseksual. Nah, wah itu juga banyak di Indonesia yang mazhab itu. Oke. Saya mah enggak lah. Ya. Kalau saya ngelihat, oh orang ini ada apa namanya rasa bersalah. Rasa bersalah itu apa? Itu ya karena saya belajar di Suryalaya ada nafsu lawamah berarti. Ada bagian dirinya yang menyesal. Nah, mumpung bagian dirinya menyesal muncul di dalam konseling, ya udah, kamu ada bagian dirimu nih yang menyesali kekeliruan kamu segala macam. Yuk tobat, yuk mendekat, yuk tinggalkan, kan gitu. Kalau misalnya saja kamu diperparah oleh komunitas, ya mulai pelan-pelan kurangi komunitas itu, hadir di komunitas yang lebih baru, kan kira-kira begitu. Nah, jadi alhamdulillah cukup banyak juga. Nah, akhirnya tadi getok tular lah tuh. Getok tular, udah datang ke saya tuh loba nu karar itu. Akhirnya saya juga sampai ke Hong Kong. Nah, di Hong Kong itu juga banyak gitu di komunitas buruh migran Indonesia yang mengalami seperti itu. Kira-kira begitu, Kang Adi. Siap. Kang, kita akan lanjut kepada slide dulu. Teh Husna boleh dibantu. Oh iya, silakan. Teh Husna boleh dibantu slide-nya. Kita tadi sudah mendengarkan paparan dan sesi Q&A. Teh Husna, mangga dibantu slide-nya. Ini ada informasi penting. Saya rasa pasti teman-teman Bapak Ibu semuanya tidak puas dengan acara kita pada malam hari ini karena masih banyak yang dibedah juga. Lanjut, next. Oke, adapun program yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti bersama untuk menjawab pertanyaan kita malam hari ini, ya. Jangan lupa ikuti, hadir dan pastikan join ya. Minggu 13 Juli 2025 dari jam 9 sampai jam 12 ya. Baik, ini penting banget ya. Dan investasinya 2.500.000. Next ya, bisa langsung hubungi ya Teh Tari, kontaknya di bawah. Kapan di mana
Tempatnya di Hotel Harper MT Haryono Cawang, 13 Juli. Dicatat ya Bapak Ibu ya, bisa di screenshot atau di foto. Nah, ini yang penting dan menarik nih. Investasinya 2.500.000, spesial preview ya, sampai dengan tanggal nanti masih ada waktu ya. Bisa diangsur lah gitu ya. Bisa diangsur sampai dengan pelaksanaannya nanti ya. Next. Boleh ya, silakan bergabung. Early bird-nya tadi dijanjikan ada dapat buku. Nah, silakan hubungi Kak Tari. Atau Bapak Ibu juga yang mau jadi bisnis partner atau referral fee-nya lumayan loh, 10%. Kalau 10 orang juga nanti bisa join gratis buat Ibu Bapaknya yang join ya. Silakan hubungi CP informasi di atas untuk lebih detailnya. Ingat Kak Tari ya, nanti boleh di kolom chat Kak Tari ditulis lagi nomor kontaknya. Nah, di kolom chat sudah ada. Next, baik. Untuk itu, Bapak Ibu mohon maaf nih ada pertanyaan yang belum terjawab semua. Kita dapat apa nih di kelas online 13 Juni 2025? Ingat ya, 12 sesi online coachingnya setiap hari Jumat. No, dapat coaching 12 sesi. Ikut kelas offline plus dapat coaching, dapat modul, dapat rekaman, free buku ayat tangguh senilai 150.000 untuk early bird dan spesial preview. Lanjut, dan selanjutnya adalah jadwal kegiatannya. Ingat, tanggal 13 Juli 2025 ya, kita dapat benefit, dapat workshop offline di tanggal 13 Juli 2025 dan 12 sesi online coaching setiap hari Jumat 19.30 sampai dengan 21.30 via Zoom. Next. Dan itu rundown-nya boleh apa aja sih yang nanti tema-temanya yang jadwal atau program seminar kita nih ya. Bisa dibaca Bapak Ibu, ada ayah cerdas emosi. Nah, ini keren-keren semua nih temanya. Satu kali offline kita dapat banyak coaching diskusi di jalur online. Next, lanjut. Iya, closing statement deh terakhir dari Pak Asep dan Dr. Rama, mangga. Sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini dan foto dulu ya nanti setelah closing statement. Mangga Kang Asep di Payun kalau memberikan closing statementnya pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom pertemuan melalui Zoom Cloud Meeting ini, saya yakin bahwa menjadi ayah atau menjalankan peran ayah, menjalankan peran ibu adalah perlu belajar. Dan kita bisa belajar macam-macam sebenarnya. Belajar dari pengalaman kita sendiri ketika kita menjadi anak, dari sosok orang tua kita, dari sosok orang tua teman kita, dari sosok kakek kita, dari sosok paman kita, dari sosok uak kita, Pak Tuwo kita, Pak D kita. Jadi sangat tergantung ya. Artinya kita bisa belajar dari manapun termasuk dari buku. Nah, tentunya saja kelas fatherless ini bukan kelas father good enough parent tadi, good enough father tadi ya yang akan dilaksanakan oleh Dandia ini bukan dalam rangka mengkritik. Saya sepakat dengan buku ya, ini buku jadul banget ya. Saya punya buku jadul banget. Ini ada buku jadul ya. Ya, menjadi orang tua efektif ini tahun 80-an bukunya. Itu ada Thomas Gordon, seperti kata Thomas Gordon, orang tua banyak disalahkan, orang tua banyak dikritik, tetapi orang tua tidak pernah diberitahu, tidak pernah dilatih, tidak pernah dibimbing. Nah, jadi barangkali atas dasar itulah kita melihat bahwa banyak orang tua yang ingin melakukan hal yang baik, tetapi kita seringkali terjebak ke dalam sebuah pemikiran bahwa harus sempurna. Terpenting, kata sejumlah ahli, bukanlah menjadi orang tua yang ideal, tetapi orang tua yang memberikan impact positif pada anak-anak kita. Demikian, mudah-mudahan saja teman-teman bisa bergabung dengan kelas yang akan dilakukan secara serial oleh Dandia Care ini. Baik. Selamat bergabung dengan kelas dan mari kita belajar bersama dan mari kita berdiskusi bersama. Demikian, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Rama, terakhir sebelum kita foto nih, boleh di on cam Iya. semuanya.
Dr. Rama silakan Jadi closing statement-nya. jadi gini ya, kalau ngomongin ayah pada umumnya gitu ya. Saya melihat sebenarnya walaupun terjadi percekcokan di rumah dengan ayah, mostly secara niat dalam diri yang paling dalam tuh mereka tuh punya niat baik gitu. Walaupun secara perilaku seperti jahat ya, itu mungkin bukan karena ini ya, karena memang dia taunya seperti itu gitu. Jadi saya mau pesan buat teman-teman yang mempunyai masalah-masalah father figure ya gitu. Ya harus stop nyalahkan juga gitu. Jadi mungkin mereka memang tahunya seperti itu cara mendidik teman-teman. Nah, ketika punya masalah-masalah tersebut, kita harus stop di situ gitu. Jadi teman-teman yang punya masalah father figure itu bukan masalah fathernya gitu. Tapi tadi bagaimana kita merespon peristiwa tersebut. Nah, kebanyakan orang-orang yang punya masalah itu tidak bisa berespon dengan baik dengan masalah. Jadi bukan merubah kondisinya, sekali lagi rubah responnya. Karena itu akan membuat teman-teman itu menjadi lebih bahagia lah gitu bahasa saya. Gitu ya mungkin dari saya tadi. Oke. Fokus ke dalam dulu baru fokus keluar gitu. Jangan Yes. kemana-mana ya ke dalam diri dulu aja lah. Oke. Makasih Dr. Kang Dandi. Terakhir. Siap, nuhun Kang Adi. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang bukan saatnya lagi untuk saling menyalah-nyalahkan, bukan saatnya lagi untuk para ayah juga kan pada malas ikut kelas-kelas parenting kebanyakan karena ngerasa dia di sana didakwa gitu, disalah-salahkan. Tapi sekarang saatnya kita mencari solusi. Dan salah satu bagian dari solusi itu adalah kita mencari ilmu. Nah, alhamdulillah ini sudah ada forumnya untuk kita belajar menambahkan ilmu. Mari kita sambut gitu. Forum itu yuk ikutan gitu sih kalau dari saya. Oke, Gitu Kang terima Adi. Karena perlu ilmu kasih. semuanya. Pasti. Siap. Makasih Kang Adi. Pasti ya, kita dapetin ilmunya dulu. Kita buka please turn on your camera. Kita ambil gambar. Teh Husna boleh kasih aba-abanya. Berikan wajah terbaik pada malam hari ini. Dan ilmu yang luar biasa dari ketiga narasumber kita. Baik. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Boleh dikasih aba-aba Teh Husna? Satu. Baik, Oke, ada dari silakan. saya. Mm-mm. Boleh di on cam dulu semuanya. Oke, turn on your camera please. Oke, ya, silakan Teh Husna, Oke. langsung. 1, 2, 3. Oke, layar selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Satu baik. lagi ya Pak. Satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya untuk malam hari ini. Dan pastikan join ya. Nomor kontaknya ada di kolom chat. Terakhir, saya Adistia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kalimat yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Adi, Kang Asep, Dr. Kang Rahmat, Dandi, hatur Mas nuhun. Adi, ya. Oh ada Kang Mul.